10 langkah transformasi diri untuk meraih hidup yang lebih sukses. Pertama, Vision and Goals. Menentukan visi dan tujuan hidup kita merupakan langkah pertama yang sangat penting. Memiliki tujuan atau mimpi berarti kita mengetahui arah hidup kita dengan jelas. Mimpi-mimpi yang ingin kita raih akan lebih mudah diingat jika kita tuangkan dalam bentuk gambar dan ditempel di sebuah papan, yang biasa disebut sebagai vision board. Dan vision board itu bisa diletakkan di kamar, di ruang belajar atau ruang kerja, maupun di ruangan lainnya, sehingga visi dan tujuan hidup tersebut akan selalu terlihat dan teringat setiap hari kita akan melakukan aktivitas harian. Kedua, One Thing Rule. Setelah memiliki mimpi atau tujuan hidup, langkah selanjutnya adalah mengerjakan satu hal kecil setiap harinya. Bisa mengerjakan satu hal yang sama atau yang berbeda yang mendukung untuk tercapainya tujuan hidup kita. Misalnya, jika kita bercita-cita ingin menjadi seorang dokter, maka lakukanlah hal-hal kecil setiap hari yang mengarah pada tujuan itu. Misalnya, mulailah mempelajari beberapa pengetahuan dasar mengenai dunia kedokteran dan kesehatan. Ketiga, Decision Making. Untuk dapat memutuskan satu hal kecil yang bisa kita lakukan setiap hari, maka kita perlu mengklasifikasikan segala hal sehingga kita bisa mengetahui yang mana skala prioritas, terutama dalam membuat keputusan. Tentukanlah hal-hal yang penting sesuai dengan tujuan hidup kita. Misalnya, kita memiliki tujuan meluangkan waktu untuk lebih banyak berolahraga untuk menjaga kesehatan dan kebugaran. Lihatlah time track-nya, rutinitas yang kita lakukan apa saja dan berapa waktu yang dihabiskan. Apakah sudah sesuai dengan tujuan kita? Atau misalkan kita ingin menulis buku dalam 1 tahun. Lihat time track kita dalam 1 minggu, apakah kita menyelesaikan tulisan sesuai target mingguan. Keempat, Big Picture Small Picture. Selain skala prioritas, hal penting dalam melangkah dan membuat keputusan adalah mengetahui big picture, gambaran besar, dalam hidup kita. Jika big picture itu ibarat sebuah hutan, maka small picture adalah pohonnya. Misalnya kita mau hidup sukses, maka ingatlah selalu gambaran besar hidup kita apa. Jika mau hidup sukses dan bahagia, tapi kita terbiasa santai dan malas, artinya kita tidak bisa melihat big picture dalam hidup kita. Kita hanya melihat small picture-nya saja. Karena keberhasilan dan kesuksesan tidak datang dari kebiasaan santai dan malas, kita harus melihat jauh ke depan, gambaran besar hidup kita, yakni sukses dan bahagia. Kesuksesan dan kebahagiaan itu datang untuk mereka yang terus berusaha giat dan pantang menyerah. Kelima, Emotion. Gunakan emosi sebagai kompas hidup. Bagaimana caranya? Pertama, kita hendaknya selalu bisa mengukur temperatur emosi kita. Misalkan dalam skala 1 sampai 10, tingkat kebahagiaan atau emosi kita berapa? Misal skalanya 5, kita perlu memahami bagaimana cara meningkatkan skalanya menjadi 9 atau 10. Tips kedua adalah live by the hell yes. Dalam hal ini kita perlu melibatkan batin atau intuisi. Maksudnya jika kita mendapatkan tawaran atau melakukan suatu hal, jika belum yakin benar atau hati belum mengatakan hell yes, ya aku mau. Kalau belum yakin begitu, jangan jawab dulu. Ketiga, untuk mengubah hidup kita perlu mengubah energi atau vibrasi kita. Caranya lebih fokus pada positive feeling. Hal ini berbeda dengan positive thinking,
di mana dalam hal ini kita mengusahakan emosi atau hati untuk selalu positif dan ikhlas dalam setiap situasi dan kondisi. Keenam, meditation. Melakukan ibadah seperti sholat, sembahyang atau meditasi dapat membawa kita ke titik jernih dan fokus. Pentingnya meditasi atau ibadah adalah untuk memperoleh clarity dan fokus. Untuk memutuskan sesuatu kita sangat perlu kejernihan dan fokus dalam mengambil keputusan. Kalau kita tidak punya clarity dan fokus, maka akan sulit untuk membuat keputusan. Jadi, luangkanlah lebih banyak waktu untuk ibadah, sholat yang khusyuk atau meditasi. Libatkan Tuhan dalam setiap langkah kita untuk mendapatkan ketenangan dan fokus dalam menjalani aktivitas. Ketujuh, the shift from self to service. Dalam bekerja kita perlu melakukan pergeseran paradigma dari self to service. Pentingnya melakukan pergeseran paradigma dari melihat diri sendiri menuju melihat kepentingan atau kemauan customer. Ketika berinteraksi dengan orang lain, hendaknya kita bisa melihat dari sudut pandang pelanggan. Biasanya, kita selalu melihat dari sisi self, diri sendiri. Jika kita ingin sukses, kita harus bisa selalu berpikir dari sudut pandang dari orang lain, dari sisi pelanggan. Kedelapan, resourceful. Mengetahui sumber daya yang ada. Kita harus mengetahui sumber daya yang kita punya. Kemampuan kita yang terbaik di bidang apa? Tim kita kemampuannya apa saja? Untuk di kantor kita keahlian atau kelebihan apa saja yang dimiliki masing-masing pegawai kita? Seorang pemimpin dan leader hendaknya mampu atau memiliki daftar sumber daya, resourceful, yang dimiliki oleh timnya. Kesembilan, creativity. Untuk membuat sebuah inovasi atau memberikan pelayanan yang sukses, kreativitas sangat diperlukan. Berikut adalah beberapa tips untuk meningkatkan kreativitas. 1. Menghabiskan waktu lebih banyak di alam. 2. Memiliki atau mempelajari pola pikir outside the box thinking dari orang-orang kreatif. Dan 3. Membuat daftar kegiatan apa yang biasanya meningkatkan kreativitas kita. Dari hal-hal tersebut kita bisa mencoba meningkatkan kreativitas kita. Terakhir yang ke-10. Question and reflection. Pertanyaan dan evaluasi merupakan langkah penting terakhir yang disampaikan. Kalau kita mau sukses, kita harus selalu bertanya dan mengevaluasi diri. Seberapa jauh kita sudah melangkah? Apa lagi yang perlu dilakukan? Apa kendala yang sering dihadapi dalam upaya mengubah atau mentransformasi diri? Pertanyaan harus selalu kritis. Kegagalan itu biasa. Coba lagi dan lagi. Itulah yang sering disampaikan oleh orang-orang sukses seperti Oprah Winfrey dan Michael Jordan. Riset ilmiah membuktikan kita memerlukan 21 hari untuk dapat mengubah kebiasaan kita. Lakukanlah hal baik atau positif selama 21 hari berturut-turut tanpa henti. Maka hal baik itu akan menjadi kebiasaan kita. Oke guys, sampai di sini dulu video kita kali ini. Semoga dengan menerapkan 10 langkah transformasi diri ini akan memudahkan kita untuk meraih hidup yang lebih sukses. Jangan lupa subscribe, like dan tekan tombol lonceng notifikasinya untuk mendapatkan update video kami selanjutnya. Sampai jumpa.